saudara-saudari, perkenalkan nama saya Yohanes Mariono, ini di kota Mariana di desa Mariono. Saya tinggal di Perumahan Argomulyo, Blok C 112, lingkungan Agustinus, wilayah Santa Maria, Ledok. Tuhan pasti. Terima kasih. Saya masuk di sini tanggal 15 Agustus 1999. Ya, setelah nikah bulan Juli saya langsung tinggal di rumah ini, waktu itu kontrak. Kemudian waktu itu di Perumahan Argomulyo ada jumlah umat sekitar 22. Jadi statusnya masih sublingkungan atau rukun umat. Nah, kemudian doa bersama, rosario bersama itu juga sudah berjalan seperti lingkungan yang sudah mandiri. Nah, maka tahun 2003 ya, sejak tahun 2000 sampai 2003 itu selalu dibicarakan bagaimana agar rukun umat atau sublingkungan Argomulyo ini bisa menjadi lingkungan mandiri. Maka kalau tidak salah bulan Oktober ya 2023 itu diproklamirkan itu menjadi lingkungan Santo Agustinus. Saya senang dan bangga karena lingkungan Agustinus ini bisa berkembang ya. Yang tahun 2023 itu ada sekitar 23 kakak, namun sekarang kan sudah lebih dari 70 kakak, bahkan mungkin hampir 80 kakak. Dan saya juga senang dan bangga kehadiran keluarga-keluarga muda yang cukup kreatif, ya cukup inovatif di dalam memajukan lingkungan ini. Nah, maka saya sangat mengharapkan agar lingkungan kita semakin guyup, ya semakin berkembang di dalam pelayanan kepada seluruh umat. Dan syukur karena ini jumlah umat sudah begitu banyak ya, besar. Barangkali nanti 1-2 tahun bisa kita pikirkan bersama agar pelayanan umat itu bisa lebih efektif atau efisien, itu bisa dimekarkan. Jadi ini lingkungan Santo Agustinus ini bisa menjadi ya minimal 2 lingkungan. Syukur bisa 3 juga bagus, agar umat itu bisa terlayani dengan baik gitu. Dan ya semoga dengan bimbingan Bapa kita di surga, niat-niat baik dan rencana-rencana kita ini bisa terwujud menjadi lingkungan yang hidup, lingkungan yang semakin menumbuhkan iman yang dewasa, iman yang tangguh, dan ya iman yang misioner. Ya, terima kasih. Menghafalkan ayat. Hanya ketika retret itu saya terkesan dengan ayat Hagai 1 ayat ke-9 ya. Kalau tidak salah berbunyi, kamu mengharapkan banyak tetapi mendapatkan sedikit. Karena ketika kamu membawa pulang sampai di rumah, aku akan menghembuskan ya. Terus karena apa? Itu firman Tuhan mengatakan, karena rumahku tetap dalam bentuk reruntuhan, sedangkan kamu sibuk dengan rumah tanggamu masing-masing. Lah, maka ayat ini itu mengingatkan kepada kita bersama
menurut saya bahwa rumah Tuhan, reruntuhan itu bisa terjadi gereja, ya gereja kita. Maka lingkungan kan juga merupakan suatu gereja mini, keluarga juga gereja mini. Maka untuk zaman sekarang ya, apalagi keluarga-keluarga muda ini biasanya kan masih sibuk dengan pekerjaannya secara kedinasan ya. Namun saya dengan ayat ini tadi itu dulu menguatkan saya bahwa ya sesibuk apapun kita harus tetap meluangkan waktu ya, sebagai wujud rasa syukur kita. Karena apa? Tuhan itu maha baik yang sudah memberikan segalanya kepada kita. Maka sebagai wujud rasa syukur tadi ya, kita harus tetap memberikan pelayanan. Kalau lingkungan kita ya gereja kita ini bagaimana biar ya rumah Tuhan tadi itu tidak tak berantakan. Namun kita mencoba membantu bagaimana memberikan pelayanan, membantu lingkungan kita kepada warga dan sebagainya. Itu menurut pengertian saya bahwa mari kita bersama mencoba tetap meluangkan waktu untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan lewat sesama kita. Dan saya ya dulu ketika lingkungan berdiri tahun 2003 ya, waktu itu saya ingin tua lingkungan, namun ya harus double dengan prodiakon ya. Waktu saya ingat bahwa saya mengatakan dengan istri saya, ini bagaimana kita ini, kita keluarga baru menapak, waktu rumah juga kalau tidak salah masih kontrak saya di sini, kemudian anak kita masih kecil. Ini yang saya harus mengisi daftar prodiakon itu diantarkan sore, mau diambil besok pagi jam 6:30. Istri saya mengatakan ya kita percaya ya itu. Maka dengan satu kata atau kalimat percaya itu berarti kan mendukung di dalam tugas-tugas pelayanan. Maka ya waktu ya saya menerima dengan kondisi anak kecil, rumah masih mengontrak, saya harus menjadi ketua lingkungan dan juga prodiakon. Dan mungkin waktu itu saya bisa terjadi merupakan prodiakon yang termuda waktu itu, saya ingat ya. Nah maka setelah menjadi prodiakon saya bisa lebih bersyukur ya ketika melayani orang-orang yang sakit ya, orang yang sakit umur 45 tahun itu sudah stroke. Nah itu yang membuat saya lebih bisa bersyukur itu. Lebih baik saya melayani orang yang sakit daripada saya disuruh sakit. Nah ini sebagai rasa apa? Dengan melayani itu bisa lebih bersyukur ya, bisa mengambil karena kita bisa melihat orang-orang yang membutuhkan pelayanan, orang-orang yang sakit atau mungkin orang-orang yang sepuh. Nah maka monggo ini pengalaman saya yang sedikit ini bisa memberikan penguatan kepada saudara-saudara kita, terutama di lingkungan Santo Agustinus yang sebagian besar merupakan keluarga muda. Mari kita bersama-sama tetap bagaimana meluangkan waktu untuk Tuhan. Ya, waktu untuk Tuhan karena kita sudah diberikan waktu, diberikan rahmat yang begitu banyak yang harus kita syukuri. Kita membalas kebaikan Tuhan dengan melayani Tuhan, dengan kita wujudkan dengan pelayanan kepada sesama kita, terutama di lingkungan kita. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan saya menjadi jelas, tidak membingungkan. Tuhan memberkati. Kasih